Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat teman-teman di channel Lut Anggur. Alhamdulillah di video kali ini saya akan membuatkan video atau video lanjutan tentang bagaimana cara menumbuhkan cabang tersier anggur impor jenis Dickson dan Transfiguration di pagar rumah atau ya. Nah, ini alhamdulillah 1 minggu kemarin setelah saya sortir si percabangan tersiernya, alhamdulillah yang Dickson udah mulai pada tinggi tuh, dan yang kan sebagian udah ada yang tinggi tersiernya dan sebagian masih pada susul menyusul ya. Nah, ini jika ada yang kemarin belum lihat, saya tanam di planter bag ukuran 50 liter untuk yang ini ya. Nah, ini sambungannya kemarin udah saya buka. Ini tersiernya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bisa nanti saya ikat sama tape 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini seperti ini teman-teman. Dan sebagian udah saya break ya di bat ke-15 seperti biasa teman-teman. Seperti biasa kalau yang udah mencapai 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, seperti biasa, kenapa saya sisain di bat ke-15 atau di break ke-15 supaya si nutrisi yang tadinya untuk yang ini, yang besar ini kembali tersalurkan kepada yang ini nih, yang belum mencapai 15 bat. Nah, yang ini teman-teman. Dan jika udah kita break di bat ke-15, setiap tunas air mulai dari bat ke-11, 11, 12, 13, 14, 15, daunnya itu kita buangin ya, sisain pucuknya potes, kita sisain 1 atau 2 daun teman-teman seperti ini. Nah, jadi nutrisi fokus buat pembesaran tersier dan pembesaran mata bud ini ya, atau mata tunas ini untuk pasca pembuahan nanti. Nah, jadi dari 1 bud sampai ke 10 itu dibuangin setiap tunas airnya. Dan nanti ketika di bud ke-11 baru kita sisain sampai ke bud 15 ya. Ini juga sama teman-teman. Nah, kita coba lihat ke bagian bawah ya. Ini yang jenis trans. Sama yang trans juga di planter bag ukuran 50 liter ya. Ini planter bag ukuran 50 liter. Nah, ini tampak dari bagian depan ya teman-teman. Tuh lihat, udah makin panjang ya, pada subur-subur. Sebagian udah ada saya break berapa tersier yang Dickson, 1, 2, 3, 4, baru 4 tersier yang udah tinggi. Dan supaya lebih serempak seperti biasa, yang udah tinggi di break di bat ke-15. Dan nanti ini akan menyusul ya, yang kecil ini menyusul, ini juga menyusul. Dan ini nih karena terlalu berdempetan, ini Dickson, ini Trans, supaya nggak berdempetan dan tidak mudah rawan jamur juga, nanti saya opsinya antara pangkas yang ini atau yang Trans. Tapi kayaknya karena yang Trans belum serempak ya, sebagiannya masih pada kecil-kecil, lebih vigor yang ini, lebih baik yang Dickson kayaknya. Saya buang yang ini saya buang, dan yang ini saya pertahanin. Nah, seperti ini teman-teman. Kita hitung yang Trans apakah udah ada ya 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh kan ada tunas air 6,
walau buang, kita buang karena masih di 6, 7, 8, 9, masih belum 15 teman-teman. Ruasnya untuk yang tren lebih panjang-panjang, dan si sulurnya kita buangin, sisain 1 atau 2 sulur untuk narik nutrisinya. Ini biarin dulu supaya sebagai pegangan. Nanti saya akan ikat menggunakan tape tool ya teman-teman. Nah, ini yang trans bagian, yang ini udah vigor 1. Wah, ini kena sama ulat kemarin, pucuknya habis. Ini juga sama. Nah, yang sebagian masih pada kecil-kecil tuh seperti ini, belum terlalu vigor ya. Ini juga sama. Nah, ini udah mulai vigor tuh, pucuknya mulai aktif. Ini juga mulai aktif teman-teman, alhamdulillah. Ini sulurnya kita buangin juga. Nah, ini dan pemupukannya seperti biasa, saya masih menggunakan pupuk vegetatif. Nanti di next video saya akan buatkan pupuknya seperti apa. Nah, alhamdulillah yang ini masih ketinggalan ya, karena nutrisinya habis sama yang ini, yang besar kesedot. Jadi perlunya Excel Brick itu seperti itu teman-teman, supaya nutrisi terbagi rata dengan tersier yang lainnya. Dengan yang ini nanti akan semakin tinggi juga kan. Misalnya kalau nggak di brick, nanti yang ini aja yang lebih besar, yang lainnya nanti kekalahin. Ini buang sambil saya rapihin. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di bawah 8 tuh masih ada tunas air, dibuang. 8, 9 sampai 10 ya. Nih, sampai 10, 11, 12, 13, 14, 15 kita sisain. Supaya, oh iya, supaya kenapa kita sisain si tunas air ini ya, seperti ini. Nah, tunas air seperti ini untuk menjaga atau menyetop nutrisi dan menjaga si bud ini supaya nggak pecah teman-teman. Jadi fungsinya itu untuk menabung nutrisi buat nanti pasca pembuahan ya. Dan saya ini menumbuhkan tunas air, cabang tersier itu dari tunas air. Saya ulangi, untuk pertumbuhannya ini saya menggunakan tunas air. Nah, bisa teman lihat-lihat. Saya zoom, bisa teman lihat nih. Ini kan, nah ini kan pada utama nih. Nih yang di dalam nih. Nah, yang ini dan ini tunas airnya. Mengapa, kembali lagi, mengapa saya setiap tersier untuk pembuahan itu mengambil dari tunas air? Yang pertama, pertumbuhannya itu lebih serempak ya, jadi lebih teratur dan mudah untuk dibentuknya. Itu keuntungan yang pertama. Yang kedua, kita nggak perlu lama-lama menunggu cabang tersier tumbuh. Kan misalnya kalau kita menumbuhkan cabang tersier dari bud, misalnya ya, seperti ini kan, ini harus ditumbuhin dulu sampai mentok ke sini. Lalu nanti si bud-budnya kita pilih salah satu yang ingin dipecahkan, dan perlu pemecah bud juga atau GPT atau hormon untuk pemecah bud. Dan itu menurut saya cukup memakan waktu juga ya. Jadi untuk pembuahan pertama, khususnya untuk yang pengen cepet-cepet membuahkan, saya rekomendasi buat pakai percabangan tunas air. Nah, saya akan berikan contoh pembuahan menggunakan, walaupun menggunakan tunas air tetap berbunga atau berbuah ya. Ini ada beberapa contoh anggur saya yang udah berbuah menggunakan tunas air teman-teman. Nah, ini kemarin trans dari tunas air. Ini bud utamanya nih, ini bud utamanya, saya fokuskan dan saya zoom. Maaf. Nah, ini kan bud utamanya, terus ini tunas air.
saya potong di bat kedua, 1, 2, alhamdulillah pada keluar bunga dua-duanya. Ini 1, ini 2 cluster, ini 3, jadi 1. Itu juga bawah, kalau nggak salah di sini juga ada. Nah ini juga ada tuh. Jadi pembuahan di tunas air juga efektif ya, dan tandanya juga itu pada gede-gede tuh, lihat tuh, lihat brokolinya pada gede-gede. Dan ini ada jenis Dickson yang udah mulai besar ya. Kemarin saya kemarin saya kasih berongsong supaya nggak kena lalat buah. Nih, ini kan dari tunas air juga teman-teman. Dan kata siapa, tunas air, pembuahan di tunas air gak maksimal. Nah, ini kan maksimal juga, lihat. Apa gak maksimal seperti ini? Maksimal kan? Tuh. Ini Dickson ya teman-teman. Berarti tuh kan, kalau di tunas air ini contohnya juga jubil, tumbuhnya itu serempak ya. Batangnya juga cepat gede. Itulah beberapa keuntungan jika kita menggunakan tunas air untuk cabang tersier ya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini mengedukasi dan bermanfaat, silahkan like, comment, and subscribe. Dan saya tunggu jika ada kritik dan saran yang membangun untuk channel ini lebih berkembang. Saya sangat tunggu ya teman-teman, kritik dan sarannya yang membangun dari teman-teman semua. Oke teman-teman, tunggu video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.